Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian kitab Nurus Sunnah wa Dhulumat Al-Bid'ah, cahaya sunnah dan gelapnya bid'ah. Bahwasanya sunnah, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, itu petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mendatangkan cahaya baik di dunia ataupun di hari akhir. Sebaliknya bid'ah akan mendatangkan kegelapan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, hari di mana, yaitu hari akhir, di mana wajah-wajah sebahagiannya kelihatan putih bersih dan sebahagian lagi hitam kelam, kusam. Dikatakan oleh ulama tafsir seperti yang dinukilkan dari Abdullah bin Abbas, wajah-wajah yang putih berseri itu wajah-wajah ahlus sunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dunia mendatangkan cahaya, di hari akhirat juga seperti itu. Adapun yang menghitam adalah wajah-wajah ahlul bid'ah, orang-orang yang lari dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru malah membuat cara-cara baru atau petunjuk baru yang jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang kita baca yaitu kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan Dhulumatul Bid'ah, kita sudah selesai dari cahaya sunnah. Berikutnya kita pindah kepada Dhulumatul Bid'ah, gelapnya bid'ah. Setelah membahas atau setelah membaca tentang pengertian bid'ah, bahwasanya bid'ah yang dimaksudkan yaitu bid'ah di dalam agama. Bid'ah dalam agama, itu yang dicela. Adapun dalam urusan-urusan dunia, maka kita manusia, apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan keleluasaan untuk berikhtiar dalam urusan dunia. Makanya Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Tapi dalam urusan agama yang sudah ada ketentuannya dari agama, maka ikuti Al-Quran, ikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim.
Kemudian setelah itu kita telah baca juga yaitu syurut qabulil amal, syarat diterimanya amal. Apa kaitannya antara syarat diterimanya amal dengan pembahasan zulumatul bid'ah, gelapnya bid'ah atau cahaya sunnah? Dikatakan oleh pengarang kitab rahimahullah bahwasanya syarat diterimanya amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ini yang ada kaitannya dengan pembahasan, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah atau dalam kurung tidak melakukan bid'ah, tidak mengada-ngada. Bahwasanya mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beramal itu adalah merupakan syarat diterimanya amal. Siapa yang mengatakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia tertolak. Jadi kalau seandainya kita beramal tidak ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini memuat pelajaran apabila kita ingin amal ibadah kita diterima oleh Allah, maka ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau jangan melakukan bid'ah atau membuat-buat, ngarang. Dalam ibadah dilarang. Itu kemarin kita contohkan beberapa nukilan-nukilan dari ulama salaf yang menjelaskan tentang peringatan Nabi SAW atau peringatan para sahabat untuk orang-orang yang mengada-ngada atau ngarang-ngarang. Contoh siapa kemarin Pak? Atau saya kasih apanya namanya Abdullah bin Abbas dengan Muawiyah. Kejadiannya tentang apa? Tentang tawaf. Tentang tawaf di sekitar Ka'bah. Muawiyah mengusap-ngusap seluruh sudut Ka'bah. Abdullah bin Abbas menegur, bukankah engkau pernah tawaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah engkau pernah melihat Nabi SAW mengusap-ngusap seluruh sudut-sudut Ka'bah, dinding-dinding Ka'bah? Abdullah bin Abbas menegur sahabatnya Muawiyah radhiyallahu anhuma. Mungkin kalau kita sekarang akan jawab seperti apa yang dijawab oleh Muawiyah ketika itu. Apa salahnya? Kan bagus Ka'bah ini. Kan Baitullahil Haram. Dalam bahasa Muawiyahnya, laisa syai'un minal baiti mahjura. Tidak ada satu sudut pun dari bagian Ka'bah ini yang tidak baik. Jadi kalau Hajar Aswad boleh kita usap, Rukun Yamani boleh kita usap, maka yang lain-lain tidak ada masalah. Laisa syai'un minal baiti mahjura. Kata Abdullah bin Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ia Nabi pernah mengusap-ngusap atau ketika tawaf mengusap-ngusap seluruh sudut-sudut Ka'bah atau dinding-dinding Ka'bah, silakan usap. Kalau seandainya tidak, maka yakinlah itulah yang lebih baik. Kalau memang ia baik, tentu akan dilakukan oleh Nabi. Padahal ketika itu Nabi berkemungkinan untuk melakukannya, tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Maka yakinlah apa yang dilakukan oleh Nabi itulah yang lebih baik. Muawiyah radhiyallahu anhu pun mengatakan, sadaqta, betul apa yang engkau katakan. Ini diingatkan agar mengikuti
petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, kita kasih juga kisi-kisinya, yaitu antara Malik bin Anas dengan seseorang di kota Madinah yang menanyakan tentang Raudhah. Yang menanyakan Allah bagaimana bersemayam. Enggak. Ada ingat? Bahasa Arabnya min aina uhrim. Dari mana saya mau berihram? Itu dia kemarin kan. Orang ini bertanya kepada Imam Malik rahimahullah. Imam Malik, dari mana saya mulai berihram? Karena dia akan berangkat dari kota Madinah menuju Mekah, maka miqatnya adalah apa, Pak? Dzul Hulaifah. Kata Malik radhiyallahu anhu, min Dzul Hulaifah. Dari Dzul Hulaifah, dari tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berihram. Nabi sallallahu alaihi wasallam berihram dari Dzul Hulaifah. Kata orang ini apa, Pak? Enggak, saya mau berihram dari Masjid Nabawi. Mana dulu Masjid Nabawi atau Dzul Hulaifah? Dulu Masjid Nabawi. Jadi dia ingin berihram sebelum Dzul Hulaifah. Kata Imam Malik rahimahullah, la taf'al, jangan dibuat. Inni akhsha 'alaikal fitnah, saya khawatir kamu akan tertimpa fitnah. Kata orang ini, fitnah macam mana? Saya hanya ingin memulai lebih awal ihram saya. Jaraknya pun antara Masjid Nabawi dengan Dzul Hulaifah itu hanya beberapa kilo saja. Mulai lebih awal aja sedikit, tidak boleh. Sampai ditakut-takuti nanti akan terkena fitnah. Kata Imam Malik rahimahullah, ya. Tidak ada fitnah, bencana, malapetaka yang lebih parah daripada engkau menganggap bahwasanya tata caramu lebih baik daripada tata cara Nabi. Kenapa? Engkau sudah tahu bahwasanya Nabi mulainya dari situ, tapi engkau tidak mau mengikuti. Berarti engkau menganggap bahwasanya engkau lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bacakan firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Ini dalam beramal, dalam beribadah. Ikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini syarat yang kedua, al-mutaba'ah. Syarat yang kedua agar amal ibadah kita diterima oleh Allah, yaitu al-mutaba'ah lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ada permasalahan yang muncul atau ada pertanyaan, tapi kan boleh kita membuat-buat sesuatu amalan atau beramal, berijtihad, berinisiatif di dalam beramal sekalipun Nabi belum ajarkan, tapi tujuan kita baik. Boleh? Tidak boleh? Boleh, ada contohnya. Apa contohnya? Dicontohkan misalnya Bilal yang melaksanakan sholat sunat wudu, padahal Nabi tidak pernah mengajarkan.
Ketika Nabi SAW bertanya kepada Bilal yang mendengarkan langkah sendal kaki Bilal di sorga. Kata Nabi SAW, wahai Bilal, tunjukkan kepadaku amalan yang paling engkau andalkan, karena aku mendengarkan langkah kakimu di sorga. Hebat kali kau Bilal. Dalam bahasa kita seperti itulah. Hebat kali kau. Belum hari akhir, belum lagi sorga, akan tapi aku telah dengarkan langkah kakimu di sorga. Apa amalan yang kau lakukan? Kata Bilal, setiap kali aku berwudu, maka aku salat 2 rakaat. Ini ijtihad dari Bilal. Ada lagi sahabat yang lain yang membaca bacaan setelah ruku'. Setelah waktu Nabi SAW menjadi imam, setelah salat Nabi bertanya, siapa dari antara kalian tadi yang membaca doa rukuknya Allahumma rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarak mil'us samawati wal dan seterusnya. Tadi saya mendengar mendengar malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala berebut untuk mengangkatnya ke atas langit. Doa ini tidak ada diajarkan oleh Nabi, sahabat itu saja yang berijtihad. Berarti boleh. Boleh. Nah, ini katanya. Gimana Pak kira-kira? Hah? Nah, kita katakan itu tidak dikatakan bid'ah. Justru itu dikatakan sunnah. Tetap dikatakan sunnah. Namanya sunnah takririyah. Apa arti sunnah takririyah? Itu sunnah yang sesuatu yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi diamkan. Artinya Nabi setuju. Itu sunnah. Sekalipun tidak Nabi yang mengerjakan, tapi dikerjakan di hadapan Nabi. Dan Nabi tidak melarang, sallallahu alaihi wasallam tidak melarang. Maka itu dikatakan sunnah. Itu dikatakan sunnah. Namanya sunnah takririyah. Kenapa? Kalau seandainya bid'ah terlarang, tidak boleh Nabi mendiamkan. Kenapa? Mendiamkan sesuatu maksiat di hadapan Nabi, padahal seharusnya diajarkan, diingatkan kepada umatnya segera, itu tidak boleh. Harus segera diberitahu oleh Nabi. Tapi Nabi diamkan. Itu tandanya Nabi SAW menyetujui. Nah, itu disebut persetujuan Nabi, takririyah. Sunnah namanya, bukan bid'ah. Bukan bid'ah. Nah, jadi amalan yang dikerjakan oleh sahabat disetujui oleh Nabi SAW tidak bisa kita katakan bid'ah. Dan ingat, tidak seluruh amalan yang dikerjakan sahabat disetujui oleh Nabi SAW. Kalau ia asal baik boleh dikerjakan, tentunya ijtihad sahabat yang lain akan disetujui juga oleh Nabi atau didiamkan, tidak akan ditegur oleh Nabi. Zainab bergelantung di tali ketika sholat kalau sudah letih. Masuk Nabi SAW ke dalam masjid, ada tali terbentang, ditanyakan, tali siapa ini? Dijelaskanlah bahwasanya ini tali Zainab. Beliau kalau seandainya sudah letih sholat berdiri, maka dia bersandar ke tali ini, ya Rasulullah. Kata Nabi, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian salat beribadah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Tidak usah menyiksa-nyiksa. Fa innallaha la yamal hatta tamal. Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Dibiarkan oleh Nabi atau tidak ditegur, Pak? Ditegur oleh Nabi SAW. Baik tidak niat Zainab? Baik. Tapi tidak seluruh yang baik niatnya diiyakan. Nah, yang seperti itu tidak bisa kita katakan
sunnah. Maka ditinggalkan. 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW, seperti yang sering kita dengar. Setelah mendengarkan ibadah Nabi SAW, maka muncullah inisiatif dari mereka, oh kalau gitu kita harus sungguh-sungguh beribadah. Nabi saja yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, ibadahnya luar biasa, apalagi kita yang tidak diampuni dosanya. Kata yang satu apa Pak? Kalau begitu saya akan sholat sepanjang malam. Yang satu lagi mengatakan saya akan puasa terus menerus. Yang satu lagi mengatakan saya tidak akan menikah. Karena ingin fokus dalam beribadah. Baik tidak niatnya Pak? Baik niatnya. Tapi apakah kata Nabi, oh iya bagus, harus gitu kalian? Atau diingatkan, ditegur oleh Nabi dalam hadis itu? Ternyata ditegur oleh Nabi. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Kalian yang kemarin mengatakan begini. Amma ana, adapun saya, kata Nabi, fa usalli wa anam. Saya salat, saya tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka dia bukan bahagian dariku. Baik niat mereka, akan tapi ternyata tidak diiyakan oleh Nabi SAW. Maka tidak kita contoh. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua di dalam beramal, agar amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah, yaitu mutaba'ah, mengikuti, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu berarti kita menuding bahwasanya amalan orang yang tidak sesuai dengan sunnah berarti ditolak oleh Allah? Nampak amalan orang yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, amalan kamu tidak akan diterima oleh Allah. Apakah artinya seperti itu Pak? Tidak. Ini kita katakan bahwasanya memastikan amal diterima atau tidak itu adalah kuasa Allah. Kita berupaya untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW, belum tentu diterima. Bisa jadi tidak diterima, na'udzubillah, karena ada penghalang-penghalang lain. Tapi yang terpenting bagi kita adalah beramal, kemudian setelah itu berupaya untuk mengetahui apa syarat-syarat amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Kita upayakan agar amal yang kita kerjakan tidak sia-sia. Itu yang kita harapkan. Adapun menjudge bahwasanya amalan kami yang akan diterima, amalan yang itu tidak akan diterima, amalan orang ini yang diterima karena sesuai dengan sunnah, amalan itu tidak akan diterima karena tidak sesuai dengan sunnah, ini bukan wewenang kita. Bahkan kita khawatir jangan-jangan na'udzubillah termasuk di dalam apa yang pernah dikatakan oleh Nabi ketika mendengar seseorang bahwasanya orang itu tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Nabi SAW suatu ketika mendengar seorang mengatakan, wallahi la yaghfiru li fulan, wallah la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan ampuni si fulan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfir li fulan. Siapa tani yang lancang berkata bahwasanya aku tidak akan mengampuni orang ini? Qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Aku telah ampuni dia dan aku telah hanguskan amalan engkau. Nauzubillah. Jadi mustahil atau tidak pantas bagi kita untuk mengklaim bahwasanya pasti amalan saya diterima, amalan orang itu tidak. Atau amalan si fulan itulah yang akan diterima, adapun yang si fulan itu tidak. Karena dia sesuai dengan sunnah, adapun yang itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena dia ikhlas, apalagi siapa yang tahu bahwasanya seorang ikhlas atau tidak?
Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Sekali lagi, yang menjadi poin bagi kita dalam masalah ini adalah kita berupaya untuk memenuhi syarat-syarat diterimanya amal, supaya amal ibadah yang kita kerjakan tidak sia-sia, berguna dan mendapat pahala dari Allah. Ini yang kita harapkan. Ini faedah dari pelajaran ini. Jadi bukan seperti yang ditudingkan oleh sebagian orang bahwasanya mereka yang mengkaji bab ini mengatakan bahwasanya amalan kita tidak akan diterima, amalan mereka lah yang diterima. Naudzubillah. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk mengklaim seperti itu. Bahkan seperti yang tadi kita ingatkan, khawatir kita justru jangan-jangan amalan mereka yang diterima. Kalau seandainya itu yang terjadi, yaitu mengklaim kita pasti diterima, orang itu tidak. Jangan-jangan sebaliknya. Seperti yang tadi dalam hadis, yang mengklaim orang ini tidak akan diampuni oleh Allah, ternyata orang yang dikatakan tidak diampuni, Allah ampuni dosanya. Yang mengatakan itu justru hangus amal ibadahnya. Hati-hati. Hati-hati. Lanjut kita ke pembahasan berikutnya, zammul bid'ati fid din. Zammul bid'ati fid din, yaitu celaan terhadap bid'ah di dalam beragama. Sebelumnya kita sudah membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya kullu bid'atin dhalalah. Seluruh bid'ah itu sesat. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi di sini pengarang kitab rahimahullah ingin menukilkan lebih banyak lagi dalil-dalil baik dari Al-Qur'an atau hadis Nabi SAW dan perkataan para ulama tentang bahaya bid'ah, sehingga layak dikatakan bahwasanya bid'ah ini tercela. Kata beliau rahimahullah, jaa fi dhammil bid'ati nususun katsiratun minal kitabi was sunnah. Banyak celaan terhadap bid'ah baik di dalam nas-nas Al-Qur'an atau sunnah. Wa hadzara minha as-sahabatu wat tabi'una lahum bi ihsan. Dan para sahabat serta tabi'in pun, itu generasi setelah sahabat, memperingatkan dari bahaya bid'ah. Wa min dzalika ala sabilil ijaz, di antaranya sebagai secara ringkas saja saya sebutkan, kata beliau, mayali, beberapa dalil atau nas-nas berikut dari Al-Qur'an. Yang pertama, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Artinya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, Al-Quran. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang muhkamat, jelas terang benderang. Hunna ummul kitab, itulah ummul kitab. Isi mayoritas Al-Quran adalah ayat-ayat yang muhkam, jelas. Wa ukharu mutasyabihat, sebagian lain ada ayat-ayat yang mutasyabih, yang baru jelas ketika ditafsirkan atau digandengkan, dilihat tafsirannya dari yang lain. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayg, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan. Siapa mereka? Inilah ahlul bid'ah. Fayattabi'una ma tasyabaha, yang mereka ikut, yang mereka ambil, yang mereka jadikan dalil adalah ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang gamblang tadi. Kenapa itu yang dia ambil? Dia tinggalkan ayat-ayat yang jelas terang benderang. Ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih, ingin memunculkan fitnah
ingin memunculkan kekacauan, ingin memunculkan kegaduhan di dalam beragama, sehingga akhirnya orang mengira bahwasanya gimana ayat Al-Quran saling sanggah menyanggah antara satu dan yang lain. Tidak betul. Ini memunculkan keraguan-raguan terhadap Al-Quran di antaranya. Ini di antara perbuatan ahlul bid'ah. Makanya Imam Ahmad rahimahullah pernah menulis kitab membantah kelakuan orang-orang yang seperti ini. Ambilnya satu ayat, ambilnya ayat lain yang zahirnya menurut dia itu saling bertentangan, dia adu-adunya. Apa tujuannya? Untuk memunculkan kegaduhan, keraguan-raguan dalam beragama. Orang yang tidak kuat bekal agamanya akhirnya akan mengatakan, gimana nih Al-Quran? Katanya firman Allah maha bijaksana, kok saling sanggah menyanggah, kok saling bertentangan antara satu dan yang lain. Tidak betul ini. Beliau tulis kitab namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyati waz Zanadiqah, bantahan untuk Jahmiyah dan orang-orang zindiq. Zindiq itu orang-orang munafik yang kerjanya ingin membuat kekacauan di dalam beragama. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu tentang takwil, penafsirannya, tentang yang sebenarnya hakikatnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ayatnya ada lanjutan. Sebagian para ulama mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu takwilannya, tafsirannya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam beragama, ilmunya kokoh. Waqad dzakara Syatibi rahimahullah atharan tadullu ala anna hadhil ayah fil ladzina yujadiluna fil Qur'an. Asy-Syatibi rahimahullah menukilkan nukilan-nukilan dari ulama-ulama salaf yang menunjukkan bahwasanya ayat ini berbicara tentang orang-orang yang kerjanya adalah berbantah-bantah tentang Al-Quran. Itu tadi. Kalau ya Al-Quran itu betul dari Allah, firman Allah yang maha bijaksana, gimana kok saling bertentangan antara satu yang lain? Contohnya disebut ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga dan seterusnya. Padahal tidak ada pertentangan antara ayat-ayat tersebut. Makanya dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Wa fil khawarij wa man wafaqahum. Termasuk juga seperti orang-orang khawarij. Khawarij wa man wafaqahum, atau orang-orang yang sepemikiran dengan khawarij. Ini celaan terhadap bid'ah, yaitu apa bid'ahnya di sini? Orang-orang yang di dalam beragama yaitu meninggalkan ayat-ayat, dalil-dalil yang telah jelas muhkamat, kemudian mengambil ayat-ayat yang mutasyabih dengan anggapan bahwasanya ini akan dapat membuat kaum muslimin kacau ragu. Tapi kaum muslimin punya ulama-ulama, Allah Subhanahu wa taala punya bala tentara yaitu ulama-ulama yang akan menangkal syubhat-syubhat mereka agar kaum muslimin tidak terpedaya dengan syubhat-syubhat tersebut. Dalil yang kedua, wa qala azza wa jalla wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah oleh kalian, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-berai dari jalanku yang lurus tadi. Yang demikianlah yang telah diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Fasirat al-mustaqim, jalan yang lurus yang disebut dalam ayat itu, inilah jalanku yang lurus.
Apa maksudnya? Huwa sabilullah alladzi da'a ilaih, yaitu jalan Allah yang diajak oleh Nabi. Itulah sunnah, wa huwa sunnah. Berarti ayat ini memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Apa jalan-jalan yang lain itu? Itulah dia bid'ah. Ayat ini sekaligus berarti memperingatkan kita dari bahaya bid'ah. Bahwasanya bid'ah ini justru akan memecah belah umat. Yang akan menyatukan adalah sunnah, Al-Quran dan sunnah. Bid'ah dibiarkan kaum muslimin untuk melakukan apa yang ingin mereka lakukan tanpa ada yang menasihati, mengingatkan, maka akan membuat kaum muslimin tercerai-berai. Mungkin nanti masyarakat di sini beribadah dengan tata cara yang tidak sama dengan masyarakat di daerah lain. Ketika dia datang ke sana, apa yang dikerjakan orang ini? Padahal sama-sama tidak ada sunnahnya, jangan-jangan. Padahal sama-sama tidak ada sunnahnya. Sehingga akhirnya tercerai-berai. Fatafarraqa bikum an sabilih. Ayat yang ketiga, wa qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alallahi qasdus sabil wa minha ja'ir walau syaa'a lahadakum ajma'in. Dan Allah lah yang akan menjelaskan jalan yang lurus. Wa minha ja'ir, dan sebahagiannya ada yang menyimpang. Apa yang menyimpang? Itu yang Allah yang punya kewajiban. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin untuk menjelaskan jalan yang lurus itu. Qasdus sabil. Wa minha ja'ir. Kemudian di antara jalan-jalan itu juga ada yang ja'ir anil haq, yang menyeleweng, menyimpang dari al-haq. Walau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa saja untuk menunjuki kalian semua kepada jalan yang lurus tadi. Jadi ada yang lurus, ada yang melenceng. Apa yang lurus? Itulah Islam, sunnah. Apa yang melenceng? Itu kufur, syirik, dan bid'ah. Kemudian lanjut kita ke dalil-dalil dari sunnah. Ja'atil ahadithul katsira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhammil bid'ah wa tahdhir minha. Dan banyak juga hadis-hadis yang mencela tentang bid'ah, memperingatkan kita dari bid'ah agar kita jangan terjerumus ke dalamnya. Siapa yang memperingatkan, Pak? Ustadz? Nabi SAW, Nabi yang memperingatkan. Jadi ini peringatan dari Nabi SAW. Nabi yang mengingatkan kita. Yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam urusan kami ini, itu agama yang tidak ada contohnya, tidak ada petunjuknya, maka dia tertolak. Nabi yang mengatakan bahwasanya beramal mengada-ngada, tidak ada contohnya dari Nabi, maka dia akan tertolak. Nabi SAW mengajarkan kita habis sholatnya, Pak, baca apa? Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Datang jamaah Masjid Raudatul Jannah, kita buatlah habis sholat ini zikirnya jangan astaghfirullah lagi. Kita buat zikirnya misalnya
baca surat Al-Baqarah misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Al-Fatihah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat. Baca terus sampai misalnya 5 halaman. Yang astaghfirullah yang diajarkan oleh Nabi kita tinggalkan. Gimana, Pak? Bagus enggak, Pak? Baca Quran, kita nih baca Quran. Bukan cerita. Habis sholat tadi baca Quran kita langsung. Itu terus yang kita baca. Nanti habis asar itu juga, habis maghrib itu juga, habis isya itu juga, habis subuh itu juga. Itu yang kita bacakan, yang kita wiridkan, yang kita rutinkan, kita ganti astagfirullah. Kurang panjang astagfirullah. Nabi mungkin sedikit, dia banyak pahalanya, maka yang pendek-pendek mungkin kita yang panjang lah. Baca Al-Baqarah. Gimana kira-kira, Pak? Man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang membuat-buat yang baru dalam urusan agama ini, maka dia tertolak dia. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada petunjuknya dari kami, tertolak, kata Nabi. Ini peringatan. Sekali lagi, siapa yang mengatakan? Ibnu Taimiyah, Pak. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memuat pesan kepada kita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti petunjukku. Apa yang kuajarkan dalam ibadah, maka itulah yang semestinya dikerjakan. Maka semakin dekat tata cara ibadah kita dengan petunjuk Rasulullah, amalan-amalan kita dengan petunjuk Rasulullah, insyaallah mudah-mudahan akan lebih mudah diterima oleh Allah. Insyaallah. Kita katakan bukan pasti diterima, enggak. Insyaallah mudah-mudahan akan diterima oleh Allah kalau memenuhi syarat yang lain juga ikhlas. Azan kita dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Kitab rahimahullah dari sunnah Nabi atau dari hadis An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul fi khutbatihi. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi khutbati, arti kana yaqul fi khutbati yaitu biasa mengatakan di dalam khutbah-khutbahnya, artinya sering. Berarti ini sering diucapkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? Amma ba'd. Adapun berikutnya. Wa inna khairal hadithi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk al-hadi adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha, dan sebaik-baik perkara adalah perkara-perkara yang baru, itu dalam urusan agama. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu sesat. Ini Nabi yang mengatakan. Wa fi riwayatin Nasa'i, dalam riwayat Nasa'i, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi khutbatihi, Nabi SAW biasa mengatakan di dalam khutbahnya, yahmadullah wa yuthni alaihi bima huwa ahlu, memuji Allah, mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, may yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang ditunjuki oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan Allah maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk untuknya. Inna asdaqal hadithi kitabullah, sungguhnya sebenar-benar perkataan yang paling benar adalah kitabullah Al-Quran. Wa ahsanul hadi, sungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan seluruh perkara yang baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh bid'ah itu adalah dhalal. Apa arti dhalal, Pak? Sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan seluruh yang sesat itu di neraka tempatnya. Nah, ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita untuk mengikuti petunjuk Rasulullah dalam beramal, yang melarang kita untuk mengada-ngada di dalam beramal atau dalam beragama secara umum. Tidak hanya dalam amal ibadah saja, begitu juga dalam akidah, keyakinan. Makanya akidah-akidah yang menyimpang dari akidah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikatakan akidah bid'ah. Seperti akidah apa? Akidah Syiah misalnya. Akidah Khawarij, akidah Mu'tazilah, akidah orang-orang yang misalnya mengagungkan, mengkultuskan manusia sehingga mengangkat mereka pada derajat ketuhanan, seperti yang dilakukan oleh
ekstremis sufi misalnya. Ini adalah merupakan keyakinan, dan itu juga termasuk dalam kategori bid'ah. Kenapa? Karena tidak ada Nabi mengajarkan seperti itu. Dan banyak lagi dalil-dalil dari sunnah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Muncul pertanyaan ini, hadis yang kelima, an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang membuat sunnah dalam Islam, sunnah yang baik. Berikutnya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa yang membuat sunnah yang buruk, yang tercela di dalam Islam. Berarti ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Berarti boleh membuat sunnah yang kalau baik. Gimana Pak? Kita katakan maksud dari sanna fil islami sunnah hasanah bukan membuat dari tidak ada setelah itu ada ngarang sendiri, bukan itu maksudnya. Akan tapi mengamalkan, menjadi pelopor dalam mengamalkannya. Itu maksud sanna fil islami sunnatan hasanah. Dalilnya apa? Disebutkan dalam cerita hadis man sanna fil islami sunnatan hasanah ini, itu ketika Nabi SAW mengajak para sahabat untuk bersedekah. Tidak ada yang merespon. Tidak ada yang merespon. Sehingga Nabi SAW agak sedih. Lambatlah responnya. Low respon. Sampai akhirnya datang seorang Ansari membawa sedekahnya sendiri kepada Nabi SAW. Setelah laki-laki Ansari ini membawa sedekahnya, barulah yang lain-lain berbondong-bondong untuk membawa sedekah mereka pula. Itu kata Nabi, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Artinya barang siapa yang menjadi pelopor dalam mengerjakan sunnah yang baik. Sedekah ini bid'ah atau memang ada petunjuknya Pak? Memang sudah ada petunjuknya sedekah. Hanya saja ketika Nabi menghimbau, ketika itu low respon terlihat. Sampai datang laki-laki Ansari ini membawa sedekahnya, termotivasilah yang lain, sehingga Nabi katakan man sanna fil Islam. Itulah sanna fil Islam. Itulah sanna fil Islam. Bukan membuat sesuatu yang tidak ada, dikarang-karang sendiri, zikir dibuat-buat sendiri, padahal tidak ada seperti itu diajarkan misalnya. Bukan itu yang dimaksud. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian para ulama menjelaskan man sanna fil islami sunnatan hasanah, dikatakan sunnah hasanah, bukan barang siapa yang membuat bid'ah yang hasanah. Tidak, Nabi gunakan kata-kata man sanna fil islami sunnatan hasanah. Maka sunnah yang harus dimunculkan, sunnah yang harus dimunculkan. Jadi berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan bahwasanya ada bid'ah itu yang baik, sehingga kalau seandainya niatnya baik, tujuannya bagus, oke-oke saja. Dengan dalil yaitu hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kita katakan berdalil dengan hadis ini untuk mengatakan boleh membuat bid'ah asalkan baik niatnya adalah merupakan cara yang keliru, wallahu taala a'lam. Dan banyak dalil-dalil lain yang disebut oleh beliau ngarang kitab rahimahullah dari sunnah Nabi SAW, akan tapi kita cukupkan dengan beberapa yang tadi telah kita bacakan. InsyaAllah selanjutnya kita pindah kepada perkataan para sahabat ataupun tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Wa sallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله